Selamat malam Pak Jeliteng Suparman. Selamat malam. Selamat datang di Pesanggeran Langarjo. Saya ingin mewawancara sedikit terkait dengan profesi panjenengan di bidang pedalangan. Bagaimana ceritanya Pak sehingga panjenengan waktu itu dikenal cukup luas sebagai pedalang yang mempunyai format milenial lah bahasa saya. Tolong diceritakan dulu riwayatnya. Ya, sebenarnya juga selain keberangkatannya itu dari keprihatinan terhadap eksistensi wayang sebagai bagian dari kebudayaan kita, di sisi lain secara proses sebenarnya dikatakan sersan ya, serius tapi santai. Artinya bahwa supaya kita ada keliaran-keliaran pikiran sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan, mengapa menjadi begini, mengapa menjadi begitu, terus kira-kira apa yang perlu kita lakukan, dan seterusnya. Nah, keliaran itu tentu saja berujung kepada maksud baik. Maksud baiknya apa? Supaya ini wayang sebagai bagian dari kebudayaan itu tetap eksis sebagai bagian dari kebudayaan, yang artinya ketika wayang menjadi bagian dari kebudayaan, dia menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan sekedar semacam artefak atau sisa-sisa peradaban masa lalu yang semacam benda-benda purbakala di museum itu kan barangnya masih, bendanya masih, tapi bukan lagi menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Nah itulah, maka kemudian saya muncul gagasan pertama, karena wayang klasik itu agak susah untuk bicara masalah kekinian gitu ya. Saya pengen punya wayang sendiri yang lebih lugas, lebih bebas di dalam mengangkat persoalan-persoalan masa kini, maka muncullah wayang kampung sebelah. Ya, saya melihat di berbagai YouTube maupun di Indosiar ya. Gimana ide ceritanya yang Anda pilih dan cukup lucu juga, proses kreativitas idenya seperti apa tuh? Ya, saya berusaha menangkap atau memotret persoalan-persoalan yang berkembang masa kini, baik itu persoalan sosial, politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain. Itu mencoba saya angkat karena wayang pada dasarnya merupakan sebuah media untuk berbicara persoalan kehidupan. Kesenian apapun kan sebenarnya bicara tentang kehidupan. Nah, bicara tentang kehidupan tentu bahannya adalah masalah kehidupan itu sendiri. Tanpa ada masalah tidak ada yang dibicarakan, kan begitu. Ya, baik Pak Jeliteng. Terus mengenai wayang klasik ya, wayang Purwo klasik, bagaimana kira-kira pandangan panjenengan ke depan ini? Ya, wayang Purwo klasik pun kemudian sejak tahun 2010 saya menggagas ide wayangan celimen. Celimen artinya sederhana, simple. Nah, itu banyak pertimbangan sebenarnya. Pertimbangannya secara garis besar, satu tentang tata ruang. Sekarang ini halaman luas nyaris sudah nggak ada di kehidupan publik ya. Desa yang semula pekarangan 1000 meter ditempati 1 orang, kemudian anak pinak turun temurun akhirnya bisa ditempati 20 orang, itu 1000 meter dan seterusnya. Artinya apa, wayang yang bertahan dengan bentuk besar ini kayaknya masa depan harus dipikirkan ulang, karena ketika wayang ingin eksis, wayang kulit purwa itu ada beberapa yang harus dibongkar. Satu, tadi secara teknis tata ruang, yang kemudian kebahasaan, karena semakin lama bahasa wayang semakin tidak dipahami. Kemudian yang paling penting sekali adalah cara berpikir. Maaf, terus terang saja, cara berpikir wayang itu atau paradigma ya, paradigma wayang itu kan masih paradigma era Mataram, era kerajaan. Nah, itu masih mandek di situ. Sementara kehidupan kita ini sudah berpindah kepada era kehidupan demokrasi, era kehidupan kerakyatan, era kehidupan republik. Sementara wayang belum menjamah kepada cara berpikir, pandangan-pandangan zaman sekarang, apalagi ini sudah masuk era milenial yang lebih lompatannya lebih jauh lagi. Nah, ini wayang juga harus menyesuaikan. Seperti ketika pergeseran Mojopahit ke Demak, wayang mengikuti. Mojopahit dan Demak itu cara berpikirnya udah berbeda. Demak ke Mataram cara berpikirnya udah beda. Wayang masih bisa mengikuti, tapi sekarang ini terus terang menurut pandangan saya pribadi, wayang belum bisa mengikuti paradigma atau cara berpikir atau kerangka berpikirnya era milenial. Maka ini harus ditembus juga.
Baik. Jadi itu. Lalu kemudian apa kira-kira nasihat panjenengan kepada pedalang-pedalang baru, baik yang ingin eksis maupun yang melakoni format-format klasik? Ya, pesan saya bahwa sebenarnya kreativitas itu bukan sekedar bentuk fisikalnya atau bentuk terlihatnya, tetapi kreativitas itu berakar pada cara berpikirnya, cara pandangnya. Jadi dalang kalau ingin eksis, wayang ingin eksis, kita harus mengikuti cara berpikir masyarakat sekarang, cara pandang dunia sekarang, sehingga wayang benar-benar bisa hadir, dipahami, dicerna oleh masyarakat sekarang. Itu intinya. Kalau sekedar fisik, nanti kemudian lama-lama akan tertinggalkan, karena fisik kita, wayang ini semakin lama semakin kalah dengan kesenian-kesenian yang lain yang lebih modern, lebih canggih. Tetapi wayang punya hal yang belum tentu dimiliki orang lain, apa? Cara berpikir, cara bertutur, cara berbicara, cara menyampaikan persoalan. Ini yang tidak akan pernah lekang oleh zaman. Kalau dalang mampu ke sana, insya Allah nanti wayang juga